Halo pemirsa, jumpa lagi di channel GK Wikara. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki kulkas ya. Ini kulkas ini nih, kulkas 2 pintu ya. Nah, kulkas 2 pintu ini masalahnya dingin tapi tidak bisa membuat es batu. Nah, di freezernya ini tidak bisa membuat es batu. Nah, kita akan cek apa yang rusak ya. Nanti kita coba perbaiki. Baik, saksikan video saya kali ini. Nah, sebelum memperbaiki kulkas ini sebelumnya kan kulkasnya nih sudah saya matikan ya untuk mencairkan es batu nih atau bunga es di belakang dari freezer ini ya. Kita udah cabut kabelnya ya, kita cabut kabelnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita buka ya cover ini ya, kita buka covernya. Nah, ini covernya seperti ini, kita lepas aja. Nah, setelah kita lepas, kemudian kita buka lagi cover styrofoamnya nih ya, ini. Nah, ini caranya nih. Nah, ini kita lepas. Nah, ini kita lihat untuk bagian dalamnya atau bagian pendinginnya ini sudah tidak ada bunga esnya ya, tuh. Ada tinggal dikit-dikit lagi. Ini 1 hari ya, semalaman ini kita matikan kulkasnya ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, ini biasa akibatnya tidak dingin ini karena fuse-nya ya, atau bimetalnya, bagian bimetalnya atau defrostnya ini dia mati atau rusak ya. Ini kan kalau misalkan suhu terlalu dingin, dia yang bagian ini dia akan hidup ya. Jadi pemanas nih di bawah ya, di bagian ini heaternya nih akan hidup atau memanaskan. Jadi dia mencairkan bunga es ya. Jadi jika suhu terlalu tinggi, dia akan mencairkan bunga es seperti itu ya. Nah, ini masih ada tuh, lihat tuh. Kita kalau lihat nih, ini bunga esnya nih, tuh saya ada kan bunga esnya tuh. Nah, ini untuk bagian ke bagian freezer bagian dalam ya, kulkas bagian dalam ini untuk mendinginkan. Jadi suhu dari sini masuk ke lubang ini. Nah, ini kalau ketutup sama bunga es, dia nanti yang di bagian bawahnya tidak dingin ya. Nah, ini sini ada heater ya, tuh heater tuh bagian kaca ya, seperti kaca itu heaternya ya, dia memanaskan. Sama dengan ini juga defrost, jika suhu terlalu tinggi, nah, defrost ini maka dia akan hidup ya, on. Nah, ini kacanya akan hidup juga ya, heaternya. Nah, heater sudah sudah hidup, lalu pada suhu panas ya, kemudian si defrost ini atau fuse-nya ini akan kembali off. Nah, sehingga freezer atau kompresor akan kembali hidup ya, mendinginkan kompresornya ini ya, sel-sel ini akan didinginkan ya. Kita akan tes ya, kita akan ganti saja ini fuse-nya atau defrostnya, kita akan ganti, kita lepas ya. Caranya kita akan lepas dulu ya, contohnya seperti ini. Baik, kita akan lepas saja ya. Ini pengikatnya nih, kabel tisnya kita gunting. Kita gunting saja. Kita lepas. Nah, kemudian kita akan lepas bagian bawah ya, ini kabel tisnya yang bawah ini, fuse-nya kita akan lepas. Jadi, nah, ini kita lepas soketnya dulu nih, tempat ininya. Kita putar aja nih, gampang nih. Nah, seperti ini tuh. Nah, yang atas pengaitnya juga tinggal kita geser ya, geser aja. Nah, ini defrostnya nih ya, atau bimetalnya. Nah, ini udah berembun nih, tuh lihat berembun, berarti ada kebocoran ya. Di sini ada kebocoran. Nah, ini biasanya kalau sudah berembun seperti ini, lihat ya, di bagian plastiknya dalamnya udah ada embun.
Nah ini udah rusak. Nah ini sudah rusak ya. Kalau kalian ingin membeli, bisa bawa contohnya atau lihat kode kulkasnya. Misalkan Toshiba, ini kan kulkasnya Toshiba nih 2 pintu. Ya nanti beli di toko elektronik ya, alat-alat spare part kulkas atau mesin air. Nah kemudian kita lepas bagian yang bawah. Nah ini cara ngelepasnya nih ya, untuk bimetal yang bagian bawah ya, ini caranya nih. Nah ini kan nyangkut nih karetnya, pelan-pelan aja. Nah, kita dorong, tinggal kita tarik ini. Nah, kita lepas nih. Tuh caranya tuh. Udah, tinggal kita lepas kabelnya. Nah ya ini udah lepas. Nah ini kabelnya ke sini, kita lihat untuk bagian yang atas ya. Nah, ini kabelnya bagian sini. Nah, tinggal digeser aja. Nah ini. Nah kalau misalkan kalian membeli, nih saya perhatikan ya, kalau yang ini ya Depros ini ya, ini yang bagus itu sebenarnya yang kotak ya. Kalau yang bulat ini cepat mati nih ya. Nah ini soketnya ini nih. Nah ini soketnya ya, lihat. Nah ini putih oranye ya gitu. Nah ini putih oranye, kita buka soket. Bisa nih kita buka soketnya nih, tinggal kita tekan aja nih. Ngaitnya. Nah tuh angkat dikit, tarik mundur. Nah sip. Nah ini kan pasti jadi satu nih, karena kalau beli satu paket ya, pasti satu paket dengan fuse heater di bawah nih. Nah ini kabelnya yang ini ya, ini kita lepas kabel. Ini kabel kita lepas aja dulu nih. Ini kabel ini ya. Nah ini kabel selanjutnya kita lepas untuk fuse nya. Nah ini kan ya, satu lagi yang warna abu-abu. Nah ini karena ini udah pakai isolasi ya, kita buka aja isolasinya. Nih kita udah lepas, copot ya. Nah ini ya, ini bagian yang rusak ya. Ini satu cirinya sudah ada embun, jadi udah ada masuk air ya, udara, ini pasti mati ya. Nah ini juga nih ya, jadi kita beli seperti ini ya, sepasang nih fuse nya sama Deprosnya nih ya. Ini kalau beli gini nih, sepasang ikat ini ya. Nah ini untuk merek yang Toshiba 2 pintu ya. Nah saya akan mengganti bimetalnya. Ini saya beli ya seperti ini ya, sama aja ya. Kalau untuk perubahan warna ini nggak berpengaruh ya, tinggal kalian soketnya kita sambung aja nih dengan soket yang tadi, bekas yang tadi. Nah ini yang kotak ini, kalau dilihat dari mereknya punyanya Polytron ya, tapi 2 pintu juga ya, nggak masalah ya. Oke, nah yang ini juga untuk fuse bawahnya ya. Nah, ini juga sama, soketnya saya tempel aja nih ya. Nanti itu kita, yang satunya kita pakai isolasi. Nah, kita tinggal sambungin aja ya. Ya kita sambungin ya. Nah ini yang Depros ini. Yang Depros ini soketnya ya, kita tinggal pasangin aja ya. Perhatikan ya untuk pemasangannya. Nah ini yang kalau yang soket gini nih, nah ini nanti ada kuncinya nih, kita masukin aja nih. Lihat di bagian soket dalam tuh ya, untuk pasangannya harus pas ya, jangan sampai terbalik nanti nggak nyala deh. Nah seperti ini. Nah bunyi klik. Nah ini satu sudah ya. Kemudian yang ini yang 2, satu lagi yang untuk fuse nya nih ya, kita lihat juga tuh bagian
Nah, ya tuh. Ya, kita colokin ke sini. Nah, perhatikan ya, pasti ada soket kuncinya nih di sini dan nutnya tuh. Pasangannya sama ini. Nah, kita masukin supaya bunyi klik ntar. Nah, masuk. Tinggal kabel yang ini yang tadi si sobek. Nah, nanti kita gabung di sini ya. Kita soket, kita isolasi aja nih. Kita buat buka kayak isolasi ya. Nah, ini kita tinggal sambung ya. Nah, kita sambungin aja nih ya kabel yang tadi ya. Kita putar, nanti setelah itu kita isolasi. Nah, cara nyambungnya gampang aja sih, cuman gini doang, ditekuk ya. Lalu kita seperti ini. Kita isolasi. Yang rapat isolasinya, jangan sampai kena air ntar ya. Jadi oke, udah ya. Nah, ini udah rapat semua ya. Kabel-kabelnya lihat, perhatikan nih ya. Nah, ini fuse yang bawah nanti untuk heaternya. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian defrostnya sudah, nih kabelnya sudah terpasang, soketnya sip. Tinggal kita rakit ya, kita rakit kembali. Nah, caranya nih, kita pasang kembali untuk tempat ininya, mekanik untuk dudukan dari defrost ya. Kita masukkan ini seperti ini caranya. Nah, masukin aja nih. Karetnya ke rumahnya nih. Nah, seperti ini. Kemudian kabelnya kita masukin kembali ke posisi semula ya kan. Pasang kembali ke ya, termostat ini ya, kita rakit. Perhatikan ya, jadi bimetalnya ini ya harus menempel ke dinding ini ya, ke dinding termostat nih ya. Nih fungsinya, dia harus menempel ya, seperti itu tuh, nempel ya. Nanti jangan sampai nggak nempel, karena nanti dia tidak berfungsi kalau nggak nempel. Nah, ini makanya fungsinya ini seperti itu. Oke, kita lihat, masukkan dulu bagian atas. Udah, lalu kita sangkutkan bagian bawah. Oke, nah seperti itu. Nah, tinggal diatur aja posisi, lihat. Nah, ini lihat nih ya. Nah, defrostnya harus nempel nih ke dindingnya nih, bagian aluminium bimetalnya, agar dia mendapatkan suhu. Nah, ini kan suhunya kalau udah dingin banget ya, di bawah biasanya 18. Nah, dia akan hidup. Nah, akan menyambungkan arus listrik sehingga heaternya hidup. Nah, kita posisikan di bagian, kalau untuk bikin es batu ya, biar lamaan dikit. Nah, kita heaternya kita geser aja nih ke belakang sedikit seperti ini. Nah, gitu ya, tuh ya. Oke, supaya dia lebih lama, membuat es batunya lebih cepat dingin. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini soketnya kita umpetin nih, kita simpan lagi ke tempatnya. Nah, seperti ini ya tuh ya. Nah, supaya ini lebih kuat atau lebih erat pegangannya, kita pakai kabel pis supaya dia dapat mengikat dengan baik. Sebenarnya sini udah ada nih, tuh ya. Jadi kabel pis supaya dia tidak berubah. Nah, seperti ini tuh ya, gampang kan. Nah, posisikan di sini, ada ke belakang supaya dia suhunya dapat yang lebih lama, biar dingin. Nah, tinggal kita kencang ini up. Nah, seperti ini. Nah, kita gunting kelebihan. Sip. Nah, untuk
tuh preprosnya udah kepasang ya, tuh ya, matikan kabelnya ya. Nah sudah, kemudian tinggal kita fuse yang bawah, fuse yang monitor. Nah bisa juga kalian simpan di sini di tadi ya, bisa juga kalian simpan di pinggir ini, sama aja sih ya, agar dia dingin. Masukin dulu kabelnya biar rapi, agar ya, nih kamu lihat ya. Nah kabelnya juga harus rapi ya ke tempatnya ya, jangan sampai berantakan. Nah ini seperti ini tuh, ada jalur jalurnya. Nah, kemudian kita tinggal pasang aja nih untuk fuse bagian bawah. Nah nih kita pasang ke bawah ya, seperti ini untuk fuse-nya, untuk menempel dan juga kencangkan dengan kabel tis. Ini dia harus nempel ya ke dinding ya. Nah ini kalkulatornya nempel ya. Nah, ini tinggal kabelnya kita rapihin. Nah seperti ini ya, jadi rangkaiannya nih sudah terpasang ya, kabelnya sudah terpasang ini ya, sudah rapi ya, tinggal kita tes ya. Nanti kipas berputar, kita tes kompresor hidup, nanti ada suhu dingin atau tidak. Nah kita ke bagian belakang ya, untuk ke bagian belakang kita cek juga untuk timernya ya, kita cek dulu bagian timernya. Nah ini ada pembuangan ya, ini pembuangan nih netes nih, berarti bagus nih, pembuangannya lancar ya. Sekarang kita buang dulu air yang kemarin malam bekas mencairkan es atau mencairkan bunga es, tuh airnya kita buang ya. Kita lepas dulu, kita buang. Nah ini di sini ada timernya ya, kita akan lihat timernya hidup atau enggak. Akan cek timernya ya, kita buat apa aja bautnya. Kita tes dulu ini hidup enggak nih timernya nih. Di sini ada timernya. Cara mau melihat atau timer hidup atau tidak, di sini ada kacanya nih ya. Lihat kan di sini ada gear ya, gear untuk melihat apakah timer itu hidup atau tidak. Kalau dia gearnya berputar, berarti dia timernya hidup ya. Kita lihat, sip kan? Kita tes ya, hidupin dulu colokannya, listriknya kita kasih arus. Nah kita lihat ya, ini berarti ini tuh ada gear yang terlihat. Kalau dia bergerak berarti timernya masih bagus, hidup ya. Cuma colokin dulu, bergerak gak? Bergerak ya, kelihatan kan tuh bergerak. Nah bergerak tuh ya. Nah gearnya bergerak kan, nih tuh bergerak ya, berarti timernya masih bagus ya, jadi nggak masalah di timernya. Nanti kita akan tinggal ngidupin aja. Oke, ini kompresornya masih mati nih, lihat nih. Nah kompresornya nggak hidup ya, nanti kita hidupin. Sip. Nah kemudian kita akan caranya untuk menghidupkan timernya. Nah ini gampang nih. Sini ada lubang untuk menyetel putaran dari timer nanti. Nanti putar aja ke arah ke kiri ya, ke arah ke kiri, yang lawan arah jarum jam. Ya nanti sampai bunyi tek. Nah nanti dia hidup untuk kompresornya. Kita masukin aja dulu ini. Oke, kita pasang dulu untuk bagian tempat timer. Pasang kembali. Nanti
Nanti caranya tinggal putar. Nah, ini timer kita putar ya ke kiri ya sampai bunyi tek. Sip ya, bunyi ya. Nah, tinggal kita nyarain colokannya. Nah, kita colokin ya listriknya ya. Nah, perhatikan bunyi ya. Tuh, kompresornya hidup ya. Oh, rasain aja sini bergetar. Nah, ini berarti sudah hidup untuk kompresor. Nah, ini cek-cek nih, kalau di sini anget nih. Nah, ini anget nih ya. Kita pasang lagi untuk penampung airnya. Nah, ya, kita pasang lagi untuk penampung airnya. Nah, ini udah hidup ya, kompresor udah nyala nih. Kedengeran suaranya kan. Nah, ini bergetar nih, tuh bergetaran. Nah, kemudian kita tinggal cek bagian dalam ya. Nah, kita cek bagian pendinginan ya. Nah, lihat ini kipasnya hidup ya. Nah, lihat evaporatornya juga sudah dingin ya. Nih tuh lengket tuh ya. Ini udah ada es tuh ya. Ini nanti bisa bikin es batu nih ya. Tuh udah mulai dingin kan ke sini. Nah, berarti kerja dari kulkas sudah kembali benar ya. Dan cek juga ya, kemudian bagian sisi dinding dari kulkas. Nah, ini. Nah, kalian cek nih, pegang nih. Nah, bagian ini harus anget ya. Nah, tuh anget. Berarti sudah ada apa namanya? Freon bekerja. Nah, ini lihat bagian sini juga, sisi kanan, sisi kiri. Kita pegang dindingnya. Nah, anget juga nih. Ya, tuh lihat. Udah mengeluarkan hawa dingin. Nah, kita cek semua sudah rapi posisinya ya. Tuh. Yus, tinggal kita pasang kembali styrofoam atau penutupnya ya. Kita pasang lagi penutupnya. Nah, kita bersihin dulu. Ya, ini kita udah bersihin, tinggal kita pasang ya. Nah, kita pasang untuk styrofoamnya. Nah, perhatikan ya, kita harus pasin dulu posisinya nih agar dia nanti pas tuh ya. Ya, sisi-sisinya harus posisinya masuk ya styrofoamnya agar nanti pendinginannya sempurna untuk di bagian bawah. Siap. Oke, seperti ini. Sip. Kemudian kita tutup covernya. Untuk awalan seperti ini, posisi awal kulkas atau posisi untuk pendinginannya normal aja ya, di posisi 5 atau setengahnya nih. 5 atau di setengahnya sudah bagus. Kita pastikan ini soketnya pas ya, nempel ya, bagian atasnya penguncinya. Oke, tuh hawa dinginnya udah keluar ya. Nah, ini posisikan jangan sampai full ya, kasih aja setengah sini ya. Untuk di bagian bawahnya posisi nomornya ya, bagian bawah ini kita lihat. Nah, ini posisinya di nomor 4 aja, gak usah maksimal ya, setengah-setengah. Baik pemirsa, demikian tadi cara memperbaiki kulkas 2 pintu yang tidak dingin sekaligus tidak bisa membuat es ya, jadi sama aja. Nah, demikian tadi alat-alatnya yang kita perlukan untuk memperbaiki kulkas 2 pintu. Nah, demikian video dari saya.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel GK Wikara. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.